Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, cinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda BCX, yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, menjadi seorang musafir jalanan dalam langkah melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah sendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan Hasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana orang-orang tua kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu, sesepuh-sesepuh kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam jadi agama yang besar, agama yang mayoritas negeri yang kita cintai ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, untuk kali ini saya khusus melakukan perjalanan ritual wisata religi, khusus menjelajah wilayah Kabupaten Mojokerto. Dan saat ini saya menuju sebuah makam keramat, yaitu makam wali Allah, aulia Allah, Syed Jumadil Kubro, yang berada di komplek makam keramat Troloyo, di desa Troloyo, kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Untuk mencapai lokasi makam keramat Syed Jumadil Kubro, kita dari perempatan Trowulan urut ke selatan, melalui kolam Segarang, melalui pendopo agung Trowulan, sampailah di kanan jalan di sebuah bangunan yang sangat luas sekali. Sinilah yang lebih dikenal dengan sebutan komplek makam keramat Troloyo, karena tepat di tengah-tengah komplek makam Troloyo ini terdapat cungkup bangunan makam yang sangat megah sekali. Disitulah disemayamkan jasad seorang wali Allah, seorang aulia Allah, Syed Jumadil Kubro. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, kita telah memasuki cungkup bangunan makam keramat yang cukup megah, begitu besar, yang berada di tengah-tengah komplek lokasi makam keramat Troloyo, yang berada di desa Troloyo, kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Sahabatku, para pecinta wisata religi, tepat di bangunan inilah disemayamkan jasad seorang tokoh yang luar biasa. Beliau seorang wali Allah, seorang wali songo, seorang wali sepuh yang telah melahirkan, menurunkan keturunan sebagai ulama-ulama besar, termasuk para wali songo berasal dari keturunan beliau. Beliau adalah salah satu pendiri dari wali songo tersebut. Beliau adalah wali sepuh yang telah menurunkan banyak sekali murid-murid di tanah Jawa ini, yang kebanyakan menjadi seorang ulama besar, penyebar agama Islam di negeri yang kita cintai ini. Beliaulah yang mendidik banyak santri-santri
yang menyebar di seluruh Nusantara dan menjadi ulama-ulama besar dalam proses penyebaran agama Islam di bumi Nusantara ini. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Inilah cungkup bangunan makam keramat Syed Jumadil Kubro Trowulan Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam ulama, makam-makam keramat, makam-makam aulia Allah, serta makam atau makom atau petilasan yang memiliki sejarah tersendiri di Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Malam ini saya berada di komplek makam keramat Troloyo. Tepat di belakang saya adalah makam Syed Jumadil Kubro. Beliau adalah wali sepuh di tanah Jawa yang menurunkan wali-wali di tanah Jawa pada sebelumnya, termasuk Wali Songo. Semoga perjalanan ritual wisata religi berziarah ke Nusantara membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen tata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di komplek makam keramat Troloyo yang berada di desa Troloyo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Di luasnya komplek makam keramat Troloyo ini, tepat di tengah terdapat sebuah cungkup bangunan yang sangat besar sekali, yang sangat megah sekali. Tepat di dalam bangunan yang megah ini, di tengah-tengahnya terdapat sebuah cungkup bangunan kecil, yaitu sebuah makam keramat yang sangat dikeramatkan, dihormati oleh seluruh jamaah, seluruh warga. Disitulah disemayamkan jasad seorang wali Allah, seorang aulia Allah, seorang penyebar agama Islam di bumi Nusantara ini pada era kerajaan Majapahit, pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Beliau adalah Syed Jumadil Kubro. Syed Jumadil Kubro adalah wali sepuh yang ada di tanah Jawa ini. Dialah yang menurunkan keturunan, dan rata-rata keturunannya menjadi seorang wali yang sangat besar, masuk anggota Wali Songo dari periode dari Syed Jumadil Kubro. Melahirkan seorang putra dan putri. Di antara putra-putra yang terkenal adalah Syed Ibrahim Asmara Kondi, yang telah memiliki anak, yaitu Kanjeng Sunan Ampel Adon Raden Rahmatullah. Dari Sunan Ampel memiliki putra lagi, yaitu Sunan Derajat Raden Hosim, serta Sunan Bonang Raden Mahmud Ibrahim. Begitu seterusnya. Dari Syed Jumadil Kubro ini juga memiliki seorang anak, yaitu Syed Maulana Ishaq. Dari Syed Maulana Ishaq ini turun seorang anak, yaitu Raden Ainul Yakin Kanjeng Sunan Giri. Begitu seterusnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwasanya Syed Jumadil Kubro adalah seorang wali Allah, wali sepuh dengan Jawa ini, yang menurunkan dari keturunan sebagai orang-orang besar, ulama-ulama besar, para penyebar agama Islam yang ada di Nusantara ini. Terutama beliaulah yang telah mendirikan atau sebagai pendiri pencetus suatu majelis dakwah yang lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo itu sendiri. Syed Jumadil Kubro juga menurunkan Syed Usman Haji, dan menurunkan dari Syed Usman Haji menurunkan Kanjeng Sunan Kudus Raden Jafar Siddiq, yang kita tahu semuanya yang saya sebut di atas adalah anggota-anggota dari Wali Songo yang paling terkenal. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, di samping keturunan beliau
Banyak sekali murid-murid beliau menjadi orang besar di bumi Nusantara ini dan menjadi para penyebar agama Islam di bumi Nusantara ini karena beliau adalah wali sepuh yang ada di tanah Jawa. Saudaraku, jangan lupa subscribe di bawah ini, like dan komen, serta bunyikan lonceng biar konten-konten ini semakin berkembang. Dengan konten semakin berkembang, saya akan sajikan konten-konten yang jauh lebih bermutu dan berkualitas. Insya Allah, saya akan jelajahi bumi Nusantara ini, makam para aulia Allah di bumi Nusantara ini. Mantap. Subscribe ya. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di Nusantara ini. Dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di sini, kita berziarah di sini. Di sini kita membaca Fatihah, membaca Yasin, tahlil istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya. Kita kirimkan pada orang tua kita semuanya, ibu bapak bapak yang tanggal leluhur kita semuanya, para aulia Allah, para penyebar agama Islam, para ulama, para tabiin, para syuhada, para sahabat. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabatku, para pecinta wisata religi, kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makom. Naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Kita mendoakan beliau semuanya, meminta dan mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sahabatku, kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makom. Karena meminta dan mohon, berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkah barokah bacaan Yasin, tahlil istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya, kita kirimkan kepada orang tua kita semuanya, ibu kita, bapak kita, mabuyut yang tanggal leluhur kita semuanya. Semoga beliau semuanya waktu hidup dulu diampuni segala salah khilafnya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, diselamatkan dalam tidur kencangnya, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah barokah bacaan Yasin, Fatihah, tahlil istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya, kita kirimkan pada seluruh aulia Allah, para wali Allah, para ulama, para tabiin, para sahabat. Semoga beliau semuanya wabil khusus aulia Allah Sekbal Karomah yang ada di sini, Syahid Jumadil Kubro. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tempat yang paling amat mulia dan yang paling mulia hanya untuk junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Minimal sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, dengan kita berziarah kubur, kita bisa melihat kuburan, otomatis kita mengingat akan kematian. Dan ini sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kutipan hadis tersebut atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak hanya diperbolehkan dalam agama Islam kita berziarah kubur, malah dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan kata-kata berziarahlah kalian, karena ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Insya Allah dengan kita berziarah kubur, kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, saat ini kita berziarah di makam keramat Syahid Jumadil Kubro ini, semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen tata